Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart Business dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di kantor, kemudian juga di rumah, ternyata komunikasi itu sangat penting ya. Jangan sampai ada miskomunikasi, salah paham, bahkan menimbulkan konflik. Bagaimana komunikasi yang efektif? Pada pagi hari ini, Smart Emotion akan membahas tentang komunikasi yang efektif ya, anti mumet dan juga tentunya anti ribet. Dan Smart Emotion tentunya telah kehadiran narasumber kita seperti biasa, yang luar biasa, yang selalu antusias menyampaikannya untuk Anda, Pak Anthony Dio Martin. Selamat pagi, Pak Anthony. Hai Mas William dan juga Smart Listener dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Salam antusias buat Salam semuanya. antusias. Yes. Ya, kita membahas tentang komunikasi yang Yes. efektif, anti mumet, anti ribet. Kenapa topik Iya. ini dibahas, Pak? Oke, jadi ya alasannya sederhana. Karena kan kalau kita di setiap hari, di kantor, di rumah, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Makanya sampai di prinsip di dalam dunia NLP, Neuro Linguistic Programming, itu kan ada istilah we cannot not communicate gitu. Ya, jadi kita tidak mungkin nggak berkomunikasi. Artinya, setiap saat, setiap waktu kita butuh untuk menyampaikan sesuatu kepada orang melalui media. Mau lisan, tertulis, nggak jadi masalah. Yang penting kita mau menyampaikan sesuatu. Bahkan kalau kita perhatikan, zaman dulu aja makhluk primitif, manusia primitif aja tetap menyampaikan sesuatu lewat gambar dan sesuatu, dia mau menyampaikan. Nah, problemnya adalah sekarang ini kan betul teknologi makin canggih. Kalau kita perhatikan, ada sosmed, orang bikin berita, ya ada begitu banyak lah media-media untuk mengkomunikasikan sesuatu. Tetapi persoalannya, apakah komunikasinya jelas atau nggak jelas? Malah ke belakangnya kalau kita perhatikan ada banyak istilah-istilah baru, kosakata dipakai yang bahkan kalau kita baca itu kadang-kadang makin nggak jelas gitu. Saya itu pernah gini, ya contoh misalnya Mas William, ya saya baca itu sampai berulang-ulang gitu. Ini maksudnya apa gitu, ya. Jadi kalimatnya, sampai aku tulis nih, kalimatnya adalah aku sudah salin rekat pranala yang ada di Peladen. Aku surel nara hubungmu, tapi dia luring. Seharusnya gawainya selalu daring agar komunikasi mangkus dan sangkyo. Oh gitu, saya baca berulang-ulang. Ternyata ketika kalau diterjemahkan itu kurang lebih kalimatnya kurang lebih seperti ini. Coba bandingkan dengan kalimat yang kedua. Aku sudah copy paste link yang ada di servernya. Aku udah email kontak personnya, tapi dia offline. Seharusnya gadgetnya tuh selalu online dong, agar komunikasi efektif dan efisien. Mana yang lebih jelas? Yang nomor 2 jelas. Yang nomor 2 jelas. Padahal yang nomor 2 itu sebenarnya bahasa asing loh. Yang nomor 1 yang barusan dipakai yang bikin kita bingung itu bahasa Indonesia asli dan benar. Tapi gitu. gampang dicerna ya, Pak, yang nomor 2 malah. Iya. Betul. Tapi yang nomor 1 malah tadi berdasarkan KBBI. Benar. Tapi untuk kita yang membaca atau juga Iya. mendengarkannya, itu kayak apa ya maksudnya? Betul. Nggak sampai informasinya. Iya. Jadi ya banyak kosakata baru muncul, dan itu kan muncul karena kosakata baru, dan itu kadang-kadang tidak memperjelas tapi kadang-kadang bikin juga membuat ribet. Makanya ini tantangan banget. Sampai pernah, ini saya mau cerita sedikit. Ini contoh satu kejadian jadi pembelajaran buat kita. Set buat kenapa penting pembelajaran tentang komunikasi efektif terutama di kantor, di rumah, di masyarakat. Itu kejadian back di tahun 1977. Jadi ini kejadian terjadi di Karenni Island. Ada pesawat, jadi ini di airport sebenarnya. Biasa dong, pesawat kalau mau turun itu kan komunikasi sama menara pengawas. Ya. Nah, ini satu pesawat mau turun, 747, Boeing 747 mau turun. Nah, pada waktu ketika open channel, kan dengan menara pengawas, dan terdengar kalimat, you are clear. You are clear itu kan kalimat untuk mengatakan kamu oke gitu. Nah, persoalannya adalah tidak ada konfirmasi ulang gitu. Ketika pesawat ini dipikir, yang mau mendarat ini dipikir berarti you are clear, berarti udah boleh turun dong. Karena waktu itu ceritanya agak berkabut ceritanya. Ya, you are clear gitu, berarti udah oke gitu. Dan dia turun. Waktu ketika turun apa yang terjadi? Ternyata ada satu Boeing yang memang lagi berada di landasan baru mau parkir. Tapi karena turun itu kan dengan kecepatan tinggi dan terjadilah tabrakan. Ternyata kalimat you are clear itu ditujukan untuk yang mau parkir itu, bukan yang dari atas.
Nah, problemnya adalah ternyata ada sebuah prinsip di dalam komunikasi di airport itu bahwa harus ada konfirmasi. You are clear buat siapa? Berarti harus konfirmasi lagi. Berarti saya yang dari atas sudah boleh turun karena udah clear ya. Oh bukan buat kamu. Ini kalimat ini saya tujukan untuk yang parkir. Nah baru harusnya bisa terjadi. Tapi karena tidak ada konfirmasi, akhirnya langsung darat dan kemudian terjadi tabrakan. Jangan sampai komunikasi itu membuat kita kacau. Ini salah satu hal atau peristiwa yang tidak diinginkan. Betul. Dan tentunya kalau di kantor, di rumah, bersama dengan rekan kerja, kita kan sehari-hari berkomunikasi ya. Dan jangan sampai juga gara-gara kita salah menyampaikan kata atau bahkan mengeluarkan kata-kata dengan kata-kata yang susah dicerna, jadinya miskomunikasi nih sama listeners. Yes. Dan tentunya ada referensi atau juga statistik ya terkait dengan komunikasi yang kacau. Ini gimana nih Pak Antoni? Ya, nah ini menarik nih. Salah satu kalau kita lihat dari literatur dan beberapa data menarik ini mungkin jadi bahan renungan, dan kenapa obrolan pada pagi hari ini juga menjadi sesuatu yang perlu untuk kita renungkan. 34% ya menurut hasil statistik yang dilakukan oleh Quality Connection International gitu ya. 34% persoalan di organisasi itu terjadi karena salah komunikasi. Entah kalimatnya nggak jelas, pemahamannya jelas, tadi salah asumsi, nggak konfirmasi, jadi tanpa melakukan konfirmasi sama sekali, menggunakan persepsinya sendiri langsung melakukan tindakan, ternyata salah. Dan itu 34%, cukup tinggi dong. Ya, artinya gini, itu harus jadi concern juga. Makanya kadang sangat penting juga ketika di dalam organisasi kadang perlu komunikasi. Jangan berasumsi. Lah, aku udah kirim kepada dia email kok. Harusnya kan dia udah nerima. Tapi kamu konfirmasi nggak? Pak, Bu, saya udah kirimkan emailnya ya. Tolong dicek dong, betul nggak? Tapi seringkali terjadi komunikasi, ternyata salah komunikasi. Enggak, belum diterima kok. Kan ternyata ada kesalahan di dalam emailnya. Kan kayak begitu loh. Dan kadang-kadang ada begitu banyak kesalahan seperti yang terjadi. Belum lagi ditambah gini, statistik yang lain mengatakan bahwa rata-rata kita tuh berkomunikasi itu 115 kata per menit. Rata-rata nih kalau ngobrol secara biasa. Kalaupun yang ngomongnya cepat banget, itu adalah 350 kata per menit yang masih bisa dimengerti. Nyerocos ya Pak? Benar. Problemnya adalah otak kita ternyata kecepatannya untuk berpikir adalah 825 kata per menit. Banyak. Berarti hampir berapa? 6-7 kali kecepatan kita ngobrol. Jadi yang terjadi adalah otak kita bekerja, putarannya begitu cepat, banyak hal yang kita pikirkan, tapi mulut kita punya keterbatasan untuk mengucapkan kata itu. Dampaknya apa? Dampaknya kadang-kadang seringkali ribet. Otak kita udah sampai kemana, mulut kita baru bisa mengucapkan berapa banyak kata. Ribet ini maksudnya apa Pak? Jadi gini, ribet itu akhirnya entah ada kalimat yang hilang, yang sebenarnya kata-katanya harusnya dilanjutkan atau ditambahkan untuk memperjelas kalimat itu. Tapi karena otak kita udah berpikir kemana, jadi kita memikirkan kalimat yang dipikirkan oleh pikiran kita, mengatakan kalimat yang dipikirkan oleh pikiran kita. Jadi akhirnya kemudian, ini maksudnya apa? Kenapa tiba-tiba ngomong seperti itu gitu. Nah itu sebabnya kenapa saya bilang ini mungkin sesuatu yang pada kesempatan ini kelihatan sepele. Iya kan? Ngomong tentang komunikasi kan sejak kecil kita udah belajar tentang berkomunikasi. Tetapi menurut saya kadang ini harus menjadi sesuatu hal yang jadi concern kita juga. Selama ini ketika kita berkomunikasi dengan tim kita, komunikasi dengan anak kita, komunikasi dengan yang kita lakukan misalnya, apakah kita sudah mengkomunikasikan dengan cara yang efektif atau enggak gitu. Jangan sampai kemudian orang salah persepsi, apa yang kita harapkan nggak terjadi gara-gara yaitu salah komunikasi. Silakan dievaluasi kembali ya semua listeners ya, cara kita berkomunikasi, dan salah satunya juga dengan mendengarkan talk show ini sampai selesai. Bagaimana caranya agar komunikasi kita efektif dan menghindari atau mengurangi salah paham ya. Tetaplah bersama kami dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin.
Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Emotion dan kita masih membahas tentang bagaimana caranya berkomunikasi dengan efektif ya, anti ribet, anti miskomunikasi. Anda bisa memberikan pendapat juga Smart Listeners di 0812 11 12 959 atau kami juga hadir di YouTube Smart FM. Jangan lupa untuk subscribe juga ya. Anda tinggal ketik Smart Emotion, nanti akan muncul perbincangan kita di pagi hari ini. Kira-kira Anda pernah nggak punya pengalaman miskomunikasi, salah paham dengan orang sekitar Anda di kantor, di rumah? Kalau di rumah biasanya sih pernah ya, tapi di kantor mungkin bisa nih share pengalaman Anda atau di tempat bisnis Anda. Silahkan di WhatsApp 0812 11 12 959 atau kami juga sedang ada di YouTube Smart FM. Ya, cuman khusus pada kesempatan ini kita tidak ada di Instagram Anthony Dio Martin. Ya, kalau ada yang bertanya, karena ada yang bertanya nih kelihatannya ya. Karena kondisi kendala pada pagi hari ini, maka kita tidak mengadakan siaran live di YouTube channel, di YouTube channel dan Instagram live. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya DM aja boleh Pak. Betul, DM aja. Yes, betul. Baik. Pak Anthony, ini sisi positif dan sisi negatif ya dari komunikasi yang aneh. Karena sekarang ini kan banyak jargon dan istilah baru. Betul. Apalagi dengan merebaknya sosial media. Betul. Gimana, malah kadang-kadang gini Mas Will, yang jadi sebuah fenomena yang dari dulu yang kita rasakan sekarang jadi aneh juga sih. Zaman beberapa waktu lalu mungkin Mas William masih ingat Vicky Prasetyo kalimat-kalimat yang nggak jelas, jadi sampai kemudian fenomena seperti itu, sampai ada cukup banyak loh acara di YouTube channel gitu. Dulu ada acaranya Tony Blank itu sebenarnya salah satu yang anggota di panti sosial sebenarnya mengalami schizophrenia alias edan gila gitu. Kalau kemudian dimintain untuk ngomong, jadi kalau ngomong itu banyak sekali istilah, tapi kalau dicoba untuk dipahami banyak sekali kalimat-kalimat yang tidak jelas apa yang mau disampaikan. Tapi orang enjoy gitu loh dengan hal seperti itu, semakin kacau. Nah, artinya gini loh, belakangan ini ada banyak fenomena seperti itu juga terjadi. Nah, oke lah, itu untuk hiburan lah. Tapi bayangkan kalau itu kemudian kita pakai pada saat ketika kita mau berkomunikasi, rapat, meeting, presentasi, memberikan seminar, atau mau menyampaikan sesuatu, atasan menyampaikan kepada bawahan, orang tua menyampaikan ini kepada anak-anaknya, guru menyampaikan ini kepada siswa-siswa. Bayangkan dengan menggunakan komunikasi yang kacau, apa yang terjadi? Salah persepsi terjadi, orang nggak paham apa yang dikatakan, orang tidak mendapatkan pemahaman, malah tambah kacau. Ujung-ujungnya konflik, ujung-ujungnya bermasalah, ujung-ujung hubungannya bisa retak gara-gara kesalahan cara berkomunikasi itu. Ya, jadi ini yang menjadi sebenarnya concernnya kita. Kalau di dalam ilmu komunikasi itu kan Mas William, kalau smart listeners juga saya yakin itu udah cerdas lah. Kan kalau secara ilmu komunikasi klasik itu kan kita selalu diingatkan ada 3 hal yang selalu perlu jadi perhatian kita, Mas William. Yang pertama-tama adalah dari kitanya kan, Mas William kayak siaran gitu kan harus memikirkan, aku harus pakai kalimat seperti apa ya, tekanan suara seperti apa ya, kata-kata yang pas itu untuk menyampaikan kalimat itu gimana ya. Ya syukur-syukur kalau udah tertulis kan, tapi kan kadang-kadang seringkali nggak tertulis, jadi harus kreativitas sendiri dari pikiran tadi kan, kecepatannya 850 cuma bisa menyampaikan 115. Ini harus pikir pintar-pintar. Dari Mas William sendiri harus menyeleksi. Belum lagi medianya apa. Kadang medianya misalnya kalau tertulis kan punya kapasitas terbatas. Belum lagi tertulis itu kan tidak ada intonasi. Kalau saya bilang intonasi berbeda, kalau kita dalam percakapan lisan, intonasi berbeda aja, kesannya berbeda. Mas William dipromosi dan saya ngomong, Will, selamat ya promosi ya. Ya, yang pertama, Will, selamat ya promosi ya. Kan beda banget. Yang pertama itu nyinyir ya. Yang kedua itu lebih positif vibes-nya. Tapi kalau ditulis itu kan kalimatnya sama. Tapi ketika disampaikan, intonasi orang yang menerima bisa berbeda. Oke. Nah, ini yang kadang-kadang harus diperhatikan ketika kita menggunakan berbagai media channel.
Dan ini yang kadang-kadang orang nggak perhatian pada waktu ketika menulis, harus berhati-hati. Ya, harus diperhatikan juga ya bagaimana kita nge-tag sesuatu lewat WhatsApp atau SMS atau email. Kemudian dibedakan juga ketika kita bertemu langsung, itu ada etika dan juga ada tekniknya ya Pak ya. Betul. Baik, sekarang ini Yes. kan banyak nih karena sosial media begitu berkembangnya, kemudian juga pengetahuan juga sangat pesat dengan Ya. internetnya. Betul. Banyak istilah-istilah yang suka Baru. kadang kita nggak ngerti loh Iya. Pak. Ya sebetulnya sih ngerti, Ya. tapi kalau untuk komunikasi sehari-hari nih, Ya. bahasa-bahasa tersebut atau kata-kata tersebut itu Ya. terlalu berat, harus buka kamus dulu ya. Gimana nih Pak? Iya, bener. Seperti tadi kan, istilah-istilah surel, istilah daring, luring, itu kan kalimat-kalimat. Ya sebenarnya itu bahasa Indonesia asli. Cuman karena kita nggak terbiasa ya itu kita itu korban itu global language, global bahasa-bahasa secara umum. Akibatnya kita lebih nyaman kan dengan kalimat-kalimat global seperti itu. Tantangan juga sebenarnya. Tapi di sisi lain tuh begini. Sebenarnya dengan kekayaan kosakata baru, saya masih ingat ketika ada salah satu rekan saya dari Malaysia, kebetulan kan kita punya jaringan internasional untuk para trainer gitu. Dan dia salut loh sebenarnya. Dia bilang, saya tuh suka dengan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Melayu gitu loh. Saya nggak tahu dia hanya untuk menyenangkan hati saya atau enggak sih. Dia bilang, yang luar biasa dari bahasa Indonesia itu kan selalu kata-katanya berubah, Ya. kata-katanya berkembang gitu. Banyak yang kadang-kadang kalau saya datang ke Indonesia, ini kalimat maksudnya apa lagi gitu kan, selalu berkembang, ada perkembangan. Kalau dia bilang bahasa Melayu itu lebih ya stagnan lah, kalimat-kalimatnya, kata-katanya itu saja ya. Nah itu berita baiknya. Tapi berita tantangannya adalah itu, mau nggak mau akhirnya kemudian terus menerus dengan kata-kata baru yang diucapkan. Dan seringkali begini ya, dibalik bahwa bahasa itu berkembang dan sebagainya. Nah kadang-kadang ada juga sih fenomena di mana orang sengaja menggunakan kata-kata yang susah, yang ribet dalam arti susah untuk dipahami, bahasa-bahasa teknis yang kesannya tinggi, hanya untuk menunjukkan bahwa aku tuh intelek loh, aku itu pintar, Genius nih, aku pintar. jenius. Ya padahal kan kita selalu bilang kalau kata-kata yang bagus dari Albert Einstein, justru ya orang-orang jenius adalah orang yang bisa menyederhanakan sesuatu yang kompleks, sesuatu yang sangat susah dimengerti bisa buat menjadi mudah. Itu sebenarnya tanda-tanda jenius. Ya. Ya, Justru jadi- sekarang itu dengan banyaknya kata yang mungkin susah dipahami semua listeners, Ya. kita bertanggung jawab juga untuk menyederhanakan agar informasi yang kita sampaikan itu juga bisa diterima oleh lawan bicara kita atau lawan komunikasi kita. Dan menyederhanakannya itu kan ya kita bisa ya Pak sebetulnya, kecuali nggak ada padanan katanya baru ya. Betul. Baik. Dan kalau kita melihat generasi sekarang nih Pak, jadi yang banyak sekali kata-kata yang baru ya. Iya. Ini mengapa nih Pak banyak komunikasi dan bahasa yang aneh serta kacau, khususnya di generasi muda sekarang? Ya kalau kita perhatikan sih, mungkin kalau kita lihat salah satu yang berdampak besar itu kan karena melalui teknologi tadi. Teknologi, engage dengan teknologi, mereka terlibat di dalam teknologi itu kan terbiasa dengan kata-kata seperti itu tadi, jadi tanpa sadar kata-kata itu kemudian mereka pakai di dalam percakapan mereka. Atau banyak juga sekarang yang lulusan dari luar. Iya. Jadi ketika kembali ke Indonesia, ngomong bahasa Indonesia tapi masih bercampur-campur. Saya aja kadang-kadang saya harus merasa bersalah juga gitu. Kadang-kadang mau cari kata apa ya, kata yang tepat, akhirnya kemudian menggunakan bahasa asing gitu. Jadi bukan karena sok pintar gitu loh. Dulu pernah sok pintar sih gitu. Nah, ini saya mau cerita sedikit, ini ceritanya pengakuan kesalahan di masa lalu. Dulu tuh saya waktu kecil, terutama SD SMP kan hobi baca tuh ceritanya. Karena hobi baca, jadi pengetahuan kosakata itu banyak. Dan karena kosakata banyak gitu, saya merasa bahwa wow, saya mengerti banyak kata-kata yang teman-temanku nggak mengerti. Dan kata-kata kayak paradoks, kan keren banget, bayangkan Zaman dulu ya, Pak, ya. Zaman SMP ngerti kata paradoks, keren banget, disorientasi. Nah, yang terjadi adalah waktu ketika saya mulai bertanya pada guru dan saya menggunakan kata-kata itu, Pak, ini kan paradoks dan sebagainya. Teman-teman itu masih bingung, ini ngomong apa gitu. Tapi saya merasa pada waktu itu keren banget gitu loh. Wah, bisa menggunakan kata-kata seperti itu.
sekarang ini kalau saya melihat kembali, merenung kembali gitu, geli gitu. Tadi kan pada masa-masa seperti itu masih remaja, wah butuh eksistensi, butuh pengakuan gitu loh. Menggunakan kata-kata seperti itu hanya untuk mendapatkan pengakuan dan kelihatan intelek. Tapi kan kalau kita perhatikan sekarang, Kan kiri nggak ada yang ngerti ya. Kalau ada yang ngerti itu harus buka kamus dulu. Zaman dulu kan Google belum ada. Belum ada bahkan. Betul. Dan akhirnya kalau kita perhatikan nggak usah gitu kali. Artinya justru dengan bertambahnya kemampuan kita, kepintaran kita, malah kita harusnya salah satu tanda kepandaian kepintaran kita adalah ketika kita bisa menggunakan bahasa yang simple, sederhana, tapi efektif. Orang ngerti gitu. Efektif, bagaimana komunikasi yang efektif tadi ya. Betul. Sudah dijelaskan, simple, sederhana, dan bisa ditangkap atau dicerna lawan bicara kita atau siapapun yang ada di sekitar kita. Baik, Smarters, masih ada sesi selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Terima kasih masih bersama kami dalam Smart Emotion dan sudah masuk sesi ketiga. Smarters, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang bergabung di 10 kota jaringan Smart FM. Tentunya semangat pagi ya menyambut kita di pagi hari ini, apalagi dengan ilmu dan apa yang dibagikan oleh Pak Anthony di pagi hari ini sangat bermanfaat sekali untuk kita di dunia kantor, di dunia bisnis, bahkan dimanapun kita berada agar komunikasi kita efektif, Smart Listeners. Ternyata penyebab komunikasi kacau ini banyak juga ya Pak ya? Iya. Apa aja Pak? Kalau kita perhatikan latar belakang orang komunikasi itu karena satu memang nggak ngerti bahasa. Ya, jadi karena tidak tahu bahasa, tidak terbiasa. Kebayang nggak sih misalnya contoh, kita terbiasa bahasa Indonesia, terus tiba-tiba harus menyampaikan sesuatu dalam bahasa Inggris. Iya dong. Karena keterbatasan bahasa yang kita ketahui kan akhirnya jadi kacau. Terbatas apa yang mau kita sampaikan, sehingga kesalahpahaman dan sebagainya itu terjadi gitu. Saya ingat ini kejadian. Jadi contoh, kan kita mengenal di Meksiko itu ada di sekitar Meksiko itu ada semenanjung Yucatan, ya kan? Saya nggak tahu, Mas Wil mungkin paling nggak pernah dengar lah kata ya semenanjung Yucatan. Yucatan itu sebenarnya kalimat itu kesalahan komunikasi. Jadi bangsa Spanyol waktu sampai waktu sampai di daerah sama orang-orang primitif di situ pertama kali, sebenarnya menanyakan wilayah tapi dijawab dengan kata-kata yang sebenarnya intinya adalah saya nggak ngerti kamu ngomong apa. Nah, dalam bahasa daerah mereka, saya nggak ngerti itu kata didengar itu seperti Yucatan. Akhirnya Yucatan itu dipakai untuk menggambarkan daerah. Padahal itu kalau diterjemah artinya gue kagak ngerti. I don't understand. Iya. Jadi, nah maksudnya gini loh. Karena kita kekurangan kosakata, kita nggak ngerti, kesalahan itu terjadi. Atau bisa juga karena berbagai faktor kan. Faktor karena obat-obatan. Ya kan orang ada pengaruh obat kan ngomong kacau. Saya pernah mengalami di mana dulu habis waktu itu operasi hidung gitu, habis baru siuman kan masih ada pengaruh obatan, itu menceracau gitu, ngomong kagak jelas, kadang-kadang itu kan pengaruh obat-obatan. Atau bisa juga karena memang seperti karena fenomena Tony Black, memang nggak waras gitu. Ketika nggak waras ngomongnya kelihatan bersemangat, tapi sebenarnya nggak jelas pikirannya. Atau bisa juga gini, ada orang yang memang sengaja menggunakan bahasa-bahasa tertentu seperti tadi untuk kelihatan keren. Bahasa yang menggunakan bahasa-bahasa intelektual yang jadi karena itu kacau banget. Atau memang kadang gini, ada juga loh sengaja menggunakan bahasa yang tidak jelas karena memang untuk membuat orang supaya nggak jelas. Ya ada tujuannya, ada motifnya. Bener. Jadi itu George Orwell di bukunya Politics and Language itu sampai mengatakan bahwa ada fenomena di mana sengaja menggunakan jargon, istilah dipakai, kalimat-kalimat yang orang nggak bisa ngerti, memang untuk tujuannya membingung. Tujuannya apa? Supaya orang nggak nanya kritis. Gimana mau nanya? Oh ngerti aja kagak.
artinya itu yang sengaja kemudian dipakai. Dan dunia politik kadang-kadang lu sengaja dibingung supaya jangan bertanya lah, karena nggak ngerti apa yang mau ditanyain. Nah, atau yaitu tadi yang paling parah itu sebenarnya adalah karena pikirannya kacau. Pikirannya kacau, komunikasinya juga kacau. Pikiran kacau itu apa, Pak? Artinya yaitu Ada masalah. betul, dalam arti ribet, nggak bisa menata pikirannya dengan baik, nggak sistematis. Jadi ketika pikirannya nggak sistematis, ngomongnya juga akhirnya kemudian juga nggak sistematis. Oke. Makanya saya ingat Mas Wil, dulu di awal-awal waktu ketika mau mulai waktu itu kan saya di consulting gitu kan, kerja untuk, kan kalau di consulting itu harus banyak presentasi, banyak harus menyampaikan sesuatu kan. Di situ kan kita ketemu sama pimpinan perusahaan, eksekutif dan sebagainya. Bagaimana caranya kita bisa menyampaikan kalimat itu dengan jelas, ya kan? Apalagi bidang kita berbeda kan. Saya harus menyampaikan sesuatu, misalnya saya latar belakangnya HR, dia latar belakangnya sales. Gimana caranya saya bisa menyampaikan bahasa jargonnya HR kepada orang sales? Sampai pada waktu itu atasan saya membuat namanya terapi menulis. Jadi mencoba melatih bagaimana caranya mengungkapkan pikiran kita secara tertulis. Karena dia punya pemikiran yang menarik. Kalau kamu bisa mengungkapkan pikiran kamu secara tertulis dan sistematis, maka itu juga akan membantu pikiran kamu tertata dan bisa dikeluarkan dengan jauh sistematis. Menarik nih tipsnya ya dari Pak Antoni ya. Berarti Pak Antoni ini kalau bahasa yang kacau itu ada tanda-tandanya sebetulnya, Pak? Yang bisa secara garis besar ya, Pak? Betul. Jadi ada yang pikirannya kacau, ada yang bahasanya kacau gitu. Ya. Makanya kalau yang pikirannya kacau itu pikiran-pikiran yang ya tanda-tandanya itu kayak nggak fokus atau bias. Ya, maksudnya apa, tapi diterima secara berbeda. Itu kan pikiran bisa kacau. Bingung ketika dia menyampaikan apakah itu pendapat dan opini. Kalau misalnya contoh, ketika kita menyampaikan berita itu, apalagi misalnya contoh Mas Wila sebagai bagian dari jurnalistik kan, kita diajari untuk harus bisa membedakan antara fakta dengan opini. Ya fakta, ada kecelakaan. Kalau kita memang dasar polisinya ini dan sebagainya, kan kita nggak boleh menambahkan opini, apalagi kalau opini itu nggak benar gitu. Nah, itu kan bagian dari, atau yang logikanya kacau, logikanya nggak logis dan sebagainya, itu kan bagian-bagian dari pikiran yang kacau sebenarnya. Nah, hati-hati sebenarnya. Makanya gini, kadang di dalam berkomunikasi pun kita dilatih untuk belajar mencerna, belajar untuk kritis gitu. Ketika orang menyampaikan berita kepada kita, nah, ini yang objektif apa, kejadiannya sesungguhnya apa, ini opini atau enggak gitu. Jadi kadang-kadang hati-hati dengan pikiran-pikiran yang kacau. Atau juga bisa jadi karena bahasanya kacau, bahasa kacau itu yang tidak spesifik, tidak jelas maksudnya apa, tidak terorganisir kalimatnya, atau bertele-tele, tidak ringkas, ya, tidak terstrukturnya, atau SPOK-nya nggak jelas. Kalau kita pelajaran bahasa Indonesia itu. Nah, ada satu tes, Mas Wil, di dalam komunikasi itu namanya tes Enata. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa kalimat yang kita ungkapkan itu bagus, efektif, keren, orang paham atau tidak, namanya tes Enata. Enata itu efektifkah? Kata-kata yang kita pakai efektif itu artinya apakah yang kita sampaikan dengan orang yang lain tangkap itu pas atau enggak gitu. Itu efektif atau tidak. Terus apakah yang kita ungkapkan itu sesuatu hal-hal yang memang penting untuk dipahami, necessary. Jadi efektif, necessary. A-nya adalah accurate. Apakah akurat kata yang kita pakai untuk mengungkapkan sesuatu yang mau kita katakan itu akurat atau tidak. Kemudian timely itu tidak bertele-tele. Kalimatnya nggak panjang. Ada kan yang kalimatnya panjang banget, tapi kita nggak tahu sebenarnya orang ini mau ngomong apa. Dan yang terakhir adalah appropriate. Ya, apakah yang disampaikan itu sesuatu yang memang pas, kalimatnya pas, oke atau enggak. Itu kan penting. Kalau begitu kita review sedikit nih, ya, Pak Antoni. Tentunya komunikasi yang baik itu salah satunya adalah kejelasan, ya.
kejelasan apa yang ingin kita sampaikan. Yes, betul. Tanpa harus bertele-tele Iya. dan dengan bahasa yang mudah dicerna. Iya. Mungkin bisa direview kembali nih Iya. pada semua listeners bagaimana cara membuat komunikasi kita menjadi baik dan efektif. Ini perlu disimak nih semua listeners karena tips ini bisa Anda terapkan sekarang juga ya. Karena ini berpengaruh ya Pak di dunia karir, Iya. kemudian di keluarga, Iya. dimanapun kita berada ini penting. Silakan Pak. Jadi gini, yang paling penting dalam obrolan kita seperti tadi ada tes mata, apakah kita efektif, necessary, accurate, timely, dan appropriate. Itu yang sering kali dipakai lah. Itu bagian dari ilmu komunikasi ketika kita menyampaikan sesuatu. Tapi yang paling penting juga seperti tadi, ketika kita mau menyampaikan dengan jelas, dua komponen penting kalau kita boleh simpulkan adalah harus jelas dan harus jelas, lengkap, dan sederhana. Clarity, completion, dan conciseness gitu ya. Clarity adalah kalimatnya mesti jelas sih. Kita mau ngomong apa, misalnya kalau kita mengatakan, tahu nggak Mas Dul, orang yang jadi parasit itu menyebalkan. Maksudnya orang yang parasit itu apa gitu. Tapi ketika saya mengatakan begini, tahu nggak Mas Will, ya orang-orang yang saya tuh nggak suka dengan orang yang hobinya hanya menumpang, minta ditraktir, tapi nggak mau berkorban gitu. Oh, itu yang maksud dengan parasit. Tapi ketika saya cuma mengatakan orang yang parasit itu menyebalkan, kan bahasanya nggak jelas maksud itu parasit apa gitu. Nah, artinya gini loh, semakin kita bisa memperjelas apa yang kita maksud, orang akan semakin mengerti. Maka yang pertama-tama itu adalah kejelasan, clarity. Yang kedua adalah completion, kelengkapan. Jadi kalimatnya SPOK itu kadang kita subjeknya apa, predikat, objek. Ya, ini pelajaran bahasa Indonesia banget sih, tapi dalam komunikasi sehari-hari itu menolong gitu ya. Misalnya ketika saya mengatakan, Mas Dul, saya tuh nggak suka sama orang yang suka minta ditraktir. Ya kamu tahu sendiri deh, kan ada orang yang kadang-kadang kalimatnya kayak gitu, tahu sendiri apa gitu loh. Nggak, gue nggak tahu gitu ya. Tapi lain ceritanya kalau kita menjelaskan, aku tuh nggak suka dengan orang yang suka minta, cuma minta ditraktir. Soalnya menurut saya kalau soal menjadi seorang teman itu kan harus take and give dong. Ada kalanya kamu ditraktir, tapi kamu juga mau mentraktir. Kan jelas kalimatnya. Daripada Mas Yul, saya tuh nggak terlalu suka sama orang-orang yang taunya suka ditraktir. Ya kamu tahu sendiri deh. Titik-titik gitu. Kau tahu sendiri apa gitu. Nah itu kan jadi nggak jelas gitu. Tapi seringkali kan, maksudnya kita ketemu sama orang-orang yang kalimatnya, lu tahu deh, lu pasti ngerti lah. Ya kan nggak ngerti lah. Nggak semuanya bisa mengerti. Ya. Contohnya ya simpel sekali ya. Betul. Silakan. Kadang kita harus memperjelas maksud kita. Subjek, predikat, objek. Betul. Standar tuh bahasa Indonesia. Betul. Sama yaitu concise. Concise itu artinya kalau bisa disederhanakan, bisa. Saya jadi ingat dengan cerita begini. Kisah Abraham Lincoln. Jadi satu hari dia harus membuat membuat pidato, dan itu berlembar-lembar, hampir 10 lembar lebih. Terus satu hari jenderalnya itu bilang begini, Mr. Presiden, boleh nggak jangan sampai berlembar-lembar begini? Boleh nggak cuma dibikin 1 lembar aja sih, ya supaya orang nggak kepanjangan gitu. Tahu nggak Abraham Lincoln melihat dia dan kemudian bilang, justru itu, lu tahu nggak, lebih susah bikin kalimat yang isinya pendek daripada yang panjang. Dapat poinnya tuh listeners ya. Menyederhanakan itu butuh Ya, pembelajaran juga, kemampuan betul. setuju. Ya. Tapi ini bisa dilatih dengan mungkin salah satunya adalah mendengarkan perbincangan kita di pagi hari ini ya. Dapat poinnya ya. Salah satunya adalah bagaimana kejelasan kita berbicara, kemudian kelengkapan subjek, predikat, objek, dan kesederhanaan. Sering nih kalau di rumah nih, misalnya kalau di anaknya mungkin atau putra-putri anak, mah saya mau apa? Iya betul. Ya. Mau apa itu gak jelas kan? Gak jelas betul. Harus jelas, diperjelas clear up maunya. Mau makan, mau belajar, atau mau apa gitu. Iya. Ya, jangan sampai kita seperti ya yang belum ini ya, belum memiliki kemampuan untuk SPOK tadi. Jadi ini bisa jadi pembelajaran juga sama listeners. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Masih ada satu sesi lagi, tetaplah di Smart Emotion. Smart Emotion
with Anthony Dio Martin. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Terima kasih masih bersama kami dalam Smart Emotion. Nggak kerasa ya, Smart sudah masuk ke sesi terakhir di pagi hari ini. Tentunya Anda bisa mereview kembali perbincangan kita di YouTube Smart FM. Ketik saja Smart Emotion, itu akan ada perbincangan lengkapnya yang kita bahas di pagi hari ini. Masih membahas tentang bagaimana komunikasi yang efektif, anti ribet, anti salah paham, dan anti miskomunikasi. Tentunya berguna ya untuk kita di kantor, di tempat bisnis kita, cara kita berbicara kepada atasan atau atasan ke bawahan, mungkin Anda punya anak buah. Ini jadi pembelajaran ya, terutama yang punya bawahan nih, kalau ngomong jangan jangan nggak jelas ya, memberitakan sesuatu tuh harus jelas ya Pak ya. Betul. Bisa dikasih sedikit nih untuk para atasan atau bawahan. Yes, jadi di obrolan kita di segmen yang terakhir ini kan lebih banyak bicara mengenai tips. Apa sih yang bisa kita lakukan? Makanya gini, saya selalu bilang kepada teman-teman rekan sebagai istri, ketika Anda menyampaikan sesuatu, perlu cek sebenarnya. Konfirmasi, seperti cerita di awal tentang kecelakaan pesawat yang terjadi hanya gara-gara karena nggak melakukan konfirmasi. Jadi, pertama kali bisa kita lakukan adalah minta feedback. Minta feedback dalam arti, oke, saya udah menyampaikan ini, pemahamanmu gimana? Udah jelas belum? Apa yang mau saya harapkan kepada kamu? Misalnya, kalau atasan di kantor kadang-kadang terjadi coaching misalnya ya, atau misalnya perbincangan harapan atasan kepada bawahan. Atau mungkin misalnya contoh melalui WA. Tapi kan belum tentu pemahamannya seperti itu. Jadi, kita bisa minta feedback atau minta umpan balik gitu loh, konfirmasi. Atau sebenarnya kalau mau lebih spesifik lagi, bahkan sebenarnya kita bisa minta feedback juga sih. Artinya, misalnya kita bisa nanya kepada rekan-rekan, tim, orang di sekitar kita, boleh dong aku minta masukan kalian dong, menurut kalian cara saya berkomunikasi dengan kalian itu oke nggak? Kalian paham nggak? Kalian mengerti nggak? Kan lebih spesifik, betul nggak? Artinya kita bisa minta kepada masukan kepada mereka. Bahkan kalau mau lebih spesifik lagi, kita bisa bertanya, dalam hal apa menurut kalian aku bisa berkomunikasi lebih baik lagi dengan kalian? Nah, kita bisa mendapatkan feedback gitu ya. Itu salah satu cara yang paling penting, karena gini, kadang-kadang kalau bicara tentang komunikasi itu kan sekali lagi ini sesuatu yang kelihatan sepele dan kita seringkali menyepelekan itu. Tapi sekali lagi 34% permasalahan dari organisasi terjadi karena salah berkomunikasi. Ya. Nah, kadang-kadang kita berasumsi, misalnya contoh kalau di beberapa kejadian gitu, saya pernah mengalami perlengkapan trainingnya dibawa ya. Nah, kita berasumsi perlengkapan training adalah berisi ini A sampai C misalnya. Ya, ternyata tim merasa bahwa yang namanya biasanya perlengkapan training itu cuma A sampai B. Karena saya tidak memperjelas yang saya maksudkan sampai A sampai Z, C itu apa saja gitu. Nah, itu seringkali karena saya berasumsi ya. Atau yang paling bagus juga untuk melihat apakah kita efektif atau enggak berkomunikasi, lihat respon audiens aja gitu. Kalau sampai seringkali terjadi apa yang Anda maksudkan dengan apa yang dilakukan pihak itu ternyata salah, berarti mungkin selama ini cara berkomunikasi Anda itu salah. Jangan menyalahkan. Kita seringkali mengatakan ketika komunikasi salah, jangan menyalahkan orang yang mendengar. Mungkin caramu, kata-katamu, kalimat yang kamu pakai, mungkin itu yang nggak jelas buat mereka sehingga kemudian terjadilah kesalahan komunikasi itu, ya. Atau yang sangat penting juga adalah itu, jangan menggunakan jargon, istilah seperti tadi hanya untuk kelihatan keren dan sebagainya. Padahal mungkin orang tersebut belum paham apa yang kita katakan. Makanya kalau ini ya, kalau misalnya contoh sederhana, pada waktu sebagai seorang pimpinan eksekutif rapat misalnya, ketemu sama siapa, anggotanya siapa, kita harus tahu level pendidikannya sampai di mana. Level pendidikan itu kan menentukan
pengolahan kata-kata yang pas buat mereka. So hal seperti itu harus dipakai. Jadi kalau bisa tuh saya selalu mengatakan menghindari jargon-jargon. Ya, atau terutama misalnya kalau orang itu bilangnya berbeda. Misalnya contoh, saya pernah ini saya mau rekaman kapsul nih. Kapsul itu apa? Kapsul kan buat orang bahasa farmasi itu kapsul kan obat yang udah diracik terus dimasukkan ke dalam kapsul dan dimakan gitu. Tapi kalau istilah broadcasting itu kapsul itu kan pendek-pendek, siaran pendek 3 sampai 5 menit itu kapsul gitu. Beda banget ya. Jargon, makanya hati-hati. Belum tentu orang bisa mengerti gitu. Maka kalau bisa hindari gitu loh. Saya mau recording kayak apa kayak gitu daripada bilang mau kapsul gitu. Ya, benar saya pernah menggunakan itu dan orang itu dimaksud apa gitu. Jadi kalau bisa hindari kapsul menggunakan istilah jargon-jargon. Dan hati-hati juga dengan kita harus mengerti apa yang kesan emosional. Misalnya, aduh, betapa indahnya ya aku membayangkan di air terjun gitu. Hati-hati loh, belum tentu semua orang punya ketika bicara tentang sesuatu orang punya kesan emosional yang sama. Siapa tahu ternyata dia kehilangan temannya misalnya meninggal di air terjun. Jadi kita ada rasa empati juga. Ketika kita menggambarkan air terjun sebagai sesuatu yang indah, buat dia dalam gambaran dia yang namanya air terjun itu bencana gitu. Jadi hati-hati dengan siapa kita berbicara, itu juga harus menjadi pemahaman kita. Baik. Itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Silakan dipelajari kembali apa yang disampaikan oleh Pak Antoni ya. Dan ternyata juga ada ya Pak tips berkomunikasi dari NLP dan EQ. EQ, betul. Bagaimana nih caranya Pak? Nah, makanya pada kesempatan ini sebelum kita akhiri obrolan kita juga, ini juga salah satu informasi penting khusus untuk bulan depan, bulan Oktober nanti. Ya, kalau teman-teman bertanya, setiap bulan kita selalu punya program, signature program kita, program secara khusus. Nah, program kita secara khusus untuk bulan depan itu adalah program NLP with Firewalking. Jadi, ini adalah pelajaran, karena orang seringkali NLP itu adalah salah satu teknik bagaimana cara kita mengoptimalkan diri kita dengan pikiran kita, nah termasuk membuat kita untuk berkomunikasi. Jadi kita lakukan di tanggal 17 dan 19. Nah ini adalah pembelajaran NLP yang buat teman-teman saya anggap ini sebagai salah satu ilmu yang menolong buat kita untuk mengefektifkan diri kita selama 3 hari. Ya, dan itu kita kaitkan juga dengan pembelajaran EQ sebenarnya, EQ NLP. Nah, saya mau informasikan dulu buat teman-teman yang tertarik. Ini sekali mendengar NLP itu apa, bagaimana kita bisa mengoptimalkan diri kita, pikiran kita gitu. Nah ikut ya, plus ada firewalkingnya lagi di 3 hari tersebut. Kalau buat teman-teman yang tertarik, yuk calling kemana Mas Wil? Ya di 0812 9805 4929. Saya ulangi ya Smart Listeners ya, 0812 9805 4929. Anda bisa mengikuti program NLP for Leader tanggal 17 sampai dengan 19 Oktober 2022. Hari apa nih Pak? Yes, dan itu kayaknya hari Senin sampai Rabu. Oke, silakan ya. Anda bisa hubungi nomor yang tadi sudah kami sebutkan ya di WhatsApp. Sekali lagi ya dicatat, silakan di 0812 9805 4929. Yes. Oke Pak, kalau begitu tipsnya bagaimana berkomunikasi dari NLP dan EQ. Contoh misalnya ya, kalau belajar dari dunia NLP dan EQ itu ada sebenarnya dari dunia NLP ada yang namanya metamodel. Metamodel itu sebenarnya kita mengklarifikasi aja gitu. Saya itu merasa lebih nggak pede, merasa lebih pede dibandingkan siapa. Saya selalu merasa gagal. Jadi kamu nggak pernah berhasil. Jadi intinya gini, ketika orang menyampaikan sesuatu itu penting banget sebenarnya. Waktu setiap kali kita komunikasi dengan anak kita, dengan tim kita, kemampuan kita untuk mengklarifikasi. Sebenarnya tanpa sadar, itu keahlian sebenarnya sudah dimiliki oleh seperti misalnya Mas Philip. Ketika narasumber menyampaikan sesuatu, kalimat ini menarik, tapi ini belum jelas. Ketika Mas Philip mencoba untuk mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan itu, tanpa sadar kita sudah masuk yang namanya metamodel. Ya, ini metamodel itu mengajari bagaimana kita mengklarifikasi kalimat-kalimat orang, terutama ada kalimat-kalimat yang mungkin biasalah atau bermasalah. Nah, kita bisa menggunakan namanya metamodel untuk mengklarifikasi. Itu tekniknya luar biasa, ya. Atau misalnya contoh teknik-teknik yang bisa kita pakai kan gini.
ada orang kalau di dalam berkomunikasi itu ada orang yang menggunakan senangnya menggunakan visual. Oh, dia menggambarkan. Ada orang menggunakan auditory, ya, dengan kata-kata yang indah. Ada yang dengan gerakan, dia mencoba untuk menggerakkan. Nah, pada waktu ketika kita berkomunikasi, bagaimana caranya kita berusaha untuk membaca. Ini orang cenderung visual, auditory atau kinestetik. Dan saya menyesuaikan, karena kan orang senang dengan orang yang punya kemiripan. Dan bagaimana saya menyesuaikan? Saya melihat masa depan Indonesia itu kurang bagus. Nah, kan berarti kan menggunakan melihat gitu kan. Tapi kan kita menunjukkan visual gitu. Maka kalau saya mau bertanya berarti saya harus menggunakan visual juga. Oke, kalau begitu menurut pandangan Bapak nih ya, apanya masa depan Indonesia yang kurang bagus, Pak? Kan kadang-kadang betul, dia mengatakan saya melihat masa depan Indonesia yang bagus. Nah, menurut pandangan Bapak, mananya bagian masa depan Indonesia yang bagus? Jadi saya menyesuaikan diri. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah sebuah bagian dari teknik berkomunikasi, ya. Termasuk juga bagaimana kita peka, bagaimana kita istilah itu mengkalibrasi itu. Itu ada teknik dan belajarnya. Betul. Ada caranya. Ada caranya. Di dalam NLP itu kita pelajari selama yaitu 3 hari gitu. 3 hari ya. Plus pengalaman berjalan di atas. Wah, itu pengalaman yang luar biasa gitu. Buat yang belum pernah mengalami, saya masih ingat ada salah satu peserta yang cerita, Mbak, saya nggak pernah melupakan pertama kali bara api kan sekitar 500, 600, bahkan 700 derajat Celcius jalan. Sejak pengalaman itu Pak, setiap kali kalau saya khawatir melakukan, saya ingat pengalaman itu Pak, jadi punya nyali Pak, melakukan sesuatu. Yes, dan kepekaan juga perlu ya Pak dalam kita berkomunikasi menggunakan NLP dan EQ. Betul, jadi kadang-kadang kita harus peka, orang itu masih suka nggak dengan apa yang kita sampaikan. Oke. Kadang-kadang kan Kita udah cerita panjang lebar tapi ngelihat lawan bicara kita udah ngelihat jauh, udah kanan kiri. Betul. Atau misalnya mukanya jadi mau merah, mukanya jadi nggak enak gitu, kayaknya pingin menghindar aja. Berarti kan mungkin bahan obrolan topik kita itu buat yang bersangkutan udah nggak pas. Cobalah untuk peka dengan kayak begitu. Mungkin kita harus ganti topik, kayak bicara hal yang berbeda. Ya baik. Wah, menarik sekali ya smart listeners, dan bermanfaat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Anthony pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk ikutan NLP for Leader 17 sampai dengan 19 Oktober 2022. Ini acaranya di mana Pak? Di Hotel Santika Sleepy Jakarta. Oke, di Hotel Santika Sleepy Jakarta 17 sampai dengan 19 Oktober 2022. Dan Anda bisa menghubungi WhatsApp di 0812 9805 4929. Saya ulangi, silahkan dicatat smart listeners di 0812 9805 4929, atau Anda juga bisa ngecek di Instagram Pak Anthony Dio Martin. Terima kasih banyak Pak Anthony atas waktunya. Yes, Mas William, terima kasih juga untuk energi semangatnya pada pagi hari ini sudah menemani kita. Ya, kita ketemu lagi minggu depan ya dengan topik-topik yang bermanfaat dan juga menarik untuk smart listeners semua. Smart listeners, demikian Smart Emotion pada pagi hari ini. Saya William Darmawan dan saya Anthony Dio Martin. Salam antusias. You just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.